Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Zaran dengan NIM 20030092. Saya berasal dari Prodi Matematika NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang kalimat efektif. A. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut dengan kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis atau pembicara. Melalui penggunaan kalimat efektif, pendengar atau pembaca akan mudah menerima dan memahami informasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. B. Ciri-ciri kalimat efektif. Arifin dan S. Amran 2005 menyimpulkan ada 7 ciri-ciri kalimat disebut sebagai kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu pada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Arifin dan Amran 2005. Kesepadanan kalimat mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Kesepadanan pada kalimat efektif dapat dinilai dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagiannya di depan subjek. 2. Tidak terdapat subjek yang ganda. 3. Beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. 2. Kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, yang mana tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata-kata yang sudah terjemah. 3. Kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat yang dibuat kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. 4. Ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri-ciri penegasan kalimat efektif sebagai berikut. 1. Meletakkan kata yang ingin ditonjolkan, maknanya di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. 3. Melakukan pengulangan kata. 4. Melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. 5. Menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya. 5. Kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulisan. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Jika susunan kata atau unsur kata yang dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan dalam makna kalimat.
Oleh karena itu, diksi dan susunan unsur kata mempengaruhi kelogisan kalimat yang mana ditinjau dari segi makna kalimat. 6. Kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu yaitu 1. Hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus, agen plus, verba secara tertib dalam kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja transitif dan objek penderita. 7. Kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang susunan unsur kalimat tidak beraturan, sehingga akan membuat kesalahan dalam pemaknaan. Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Sekian, terima kasih. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.